Halo, perkenalkan nama saya Samuel Hadinata Basuki, saya jurusan Sistem Informasi dengan NIM 24019615664. Saya akan mempresentasikan karya saya sendiri yang saya buat bersama dengan Teach for Indonesia, yaitu berjudul Polusi Udara di Jakarta, yang bertopikkan adalah environment atau lingkungan. Yang pertama itu adalah introduction atau pendahuluan. Jakarta merupakan tempat tinggal banyak penduduk dan juga merupakan kota pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jakarta terbilang daerah yang sangat padat penduduk. Bahkan di tahun 2020, penduduk Jakarta menyentuh angka 10,56 juta. Kita harus cukup memperhatikan hal ini, karena Jakarta merupakan tempat tinggal banyak penduduk dan juga pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jakarta beberapa waktu ini mendapatkan sorotan baik dari pihak nasional maupun global. Selain mendapatkan cap buruk sebagai kota yang kotor, Jakarta juga memiliki tingkat polusi udara yang cukup mengkhawatirkan. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai tentang polusi udara di Jakarta. Beberapa media internasional menyoroti ibu kota Indonesia ini dan menyebutnya sebagai kota paling tercemar ketiga di dunia. Tidak hanya itu, situs IQR juga menyebut bahwa kualitas udara di Jakarta sudah termasuk dalam kategori tidak sehat dan tidak layak untuk hidup. Pada situs itu tercantum bahwa Jakarta sudah mencapai ambang petaka dengan kualitas udara mencapai 177 dan polutan utama 2,5. Artinya, nilai konsentrasinya adalah 105 per mikrogram meter kubik. Kondisi ini jelas memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, sebab polusi udara juga merupakan salah satu penyakit utama dari timbulnya berbagai macam penyakit, misalnya masalah pernapasan, gangguan mata, batuk, kanker paru-paru, penyakit kardiovaskular, dan masih banyak penyakit lainnya lagi. Nih, ada beberapa penyebab polusi udara di Jakarta. Yang pertama adalah emisi kendaraan. Yang kedua, musim kemarau. Terus ada industri. Ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga udara atau El Nino. Berikutnya adalah penjelasan penyebab polusi udara di Jakarta. Kalau tadi saya hanya mengenai gambar, sekarang saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah emisi kendaraan. Kota Jakarta adalah kota yang padat penduduk. Aktivitas masyarakat sehari-hari tidak dapat terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor. Penggunaan transportasi ini menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pencemaran udara. Transportasi yang berupa kendaraan bermotor adalah penyumbang emisi karbon monoksida atau CO terbesar di Jakarta, sekaligus memicu meningkatnya polusi udara dari tahun ke tahun. Next, berikutnya adalah musim kemarau. Kualitas udara yang kurang baik dan terus memburuk di Jakarta juga terpengaruh oleh musim kemarau. Kemarau panjang yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini memang sangat terasa dampaknya. 2023 kemarin maksudnya. Salah satunya itu berimbas pada penurunan kualitas udara di bumi kita. Cuaca dan iklim bukan menjadi satu-satunya penyebab tingginya angka pencemaran udara. Faktor pemicu dari aktivitas manusia, dari sarana transportasi, industri, hingga permasalahan sampah ikut berkontribusi pada permasalahan polusi udara ini. Oke, yang berikutnya adalah kegiatan industri. Kota metropolitan merupakan jantung dari Indonesia. Pada kota tersebut, kita bisa menemukan berbagai pabrik dan industri yang terdiri serta beberapa bekerja setiap hari. Keberadaan pabrik-pabrik dengan berbagai barang yang mereka produksi juga berpotensi menghasilkan limbah. Tidak hanya limbah yang berwujud fisik, pencemaran udara juga menjadi efek samping dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, aktivitas industri juga masuk ke dalam daftar penyebab bertambahnya polusi udara di Jakarta. Memburuknya kualitas udara di kota Jakarta merupakan tamparan tersendiri bagi warga Indonesia, sebab sebagai kota metropolitan, Jakarta adalah cerminan dari wajah Indonesia. Berikutnya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga udara. Selain emisi kendaraan, penggunaan pembangkit listrik tenaga udara juga menjadi pemicu tertinggi yang menyebabkan polusi udara di kota Jakarta meningkat. Pembangkit listrik atau PLTU yang menggunakan bahan batu bara ini merupakan sektor terbesar yang menghasilkan sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida ini juga menjadi sumber polutan yang menyebabkan timbulnya kerusakan pada lingkungan. PLTU bahkan konon menjadi penyebab tertinggi dari pencemaran udara di Jakarta.
Sebab pada kota metropolitan itu, setidaknya ada 16 PLTU yang berasal dari milik PLN atau perusahaan listrik swasta. Jadi tidak bisa terhitung berapa banyak emisi SO2 yang mereka hasilkan setiap harinya. Yang berikutnya adalah El Nino. Fenomena cuaca El Nino yang ditandai permukaan laut yang menghangat akan mempengaruhi suhu udara di daratan. Fenomena El Nino diduga menjadi pemicu meningkatnya suhu di wilayah Jakarta dan turut membuat pencemaran udara kian parah. Peningkatan suhu telah membuat debu dan benda polutan yang berada di udara menjadi tertahan cukup lama dan membentuk lapisan atmosfer. Penjelasan tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andonu Warih yang sebelumnya telah berdiskusi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa yang disebut dengan BMKG. Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan penyebab polusi udara di Jakarta, sekarang saya akan mencoba membantu bagaimana cara kalian untuk mengatasi polusi dari rumah, dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Yang pertama itu mengurangi kendaraan bermotor. Berkendara dapat meningkatkan polusi udara karena kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi gas. Contohnya karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NOx, dan partikulat. Sebagai solusi pencemaran udara, kamu bisa beralih ke transportasi ramah lingkungan, misalnya kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi umum seperti Transjakarta, sepeda, atau berjalan kaki. Yang berikutnya adalah mematikan mesin mobil. Mematikan mesin mobil saat sedang berhenti, sesaat, atau parkir dapat menjadi solusi mengatasi pencemaran udara. Alasannya, saat mesin mobil mati, tidak ada pembakaran bahan bakar yang terjadi. Hal itu mengurangi emisi polutan seperti karbon dioksida, CO2, nitrogen oksida atau NOx, dan partikulat. Berikutnya adalah jangan membakar sampah. Pembakaran sampah di udara terbuka menghasilkan emisi gas yang mengandung berbagai zat berbahaya. Proses pembakaran ini melepaskan polutan udara seperti karbon monoksida atau CO, senyawa organik, volatil, VOCs, dan partikulat ke atmosfer. Berikutnya adalah cara untuk mengatasi polusi adalah menanam dan merawat pohon. Menanam dan merawat pohon melibatkan proses fotosintesis yang membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di udara. Selain itu, dedaunan pohon dapat menangkap partikel debu dan polutan lain dari udara. Pohon juga memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mengurangi pemanasan global. Next, berikutnya adalah kurangi penggunaan energi di rumah. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lain yang berbahaya. Zat ini bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan manusia, namun juga pada lingkungan. Untuk itu, langkah mudah yang bisa kamu lakukan adalah mengurangi pemakaian listrik di rumah dan di tempat kerja, seperti menggunakan air conditioner atau AC seperlunya, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan mematikan lampu saat pada siang hari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh polusi udara. Dengan kalian mengetahui ini, jadi kalian bakal lebih aware dengan penyakit ini yang ditimbulkan oleh polusi udara. Alhasil kalian bisa menerapkan ini agar kota Jakarta menjadi kota yang bersih. Yang pertama itu adalah berbagai jenis kanker. Yang kedua, penyakit mata dan kulit, kelahiran prematur, masalah pernapasan, dan penyakit kardiovaskular. Nah, ternyata juga banyak nih efek yang ditimbulkan dari polusi udara. Bukan cuma penyakit, tapi ada juga efek lingkungan. Jadi banyak ya yang ditimbulkan oleh polusi udara itu, ada kesehatan, ada lingkungan. Nah, sekarang saya akan membahas yang mengenai yang lingkungan. Yang pertama itu perubahan iklim global, penipisan ozon, haze, dan hujan asam. Nah, setelah kalian menonton dan mendengarkan presentasi saya ingin nih kalian memiliki
masukan atau feedback buat diri kalian sendiri. Nah, saya pengen kalian tuh ada learning outcomes. Yang pertama yaitu adalah memahami seberapa parah tingkat polusi udara di Jakarta. Yang kedua adalah memahami dampak polusi terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga adalah memahami cara mengatasi polusi. Dengan kalian paham dengan ketiga learning outcomes ini, kalian pasti bakal lebih sadar dan aware untuk menjaga lingkungan udara di Jakarta. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Polusi udara merupakan masalah yang sangat membahayakan kita semua, baik dari segi lingkungan maupun kesehatan. Alangkah baiknya kita memulai dari diri kita sendiri dulu untuk memulai aktivitas sehari-hari kita yang mengurangi polusi udara. Seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi pembakaran sampah, dan mengurangi penggunaan energi secara berlebihan. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kalian lakukan. Baik, sebagai penutupnya adalah saya Samuel Hadinata Basuki, mahasiswa BINUS University, mengajak kalian semua untuk bersama peduli menjaga lingkungan di Jakarta, agar kita semua dapat menjadikan Jakarta menjadi Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang lebih sedikit polusi. Saya Samuel Hadinata Basuki, undur diri. Terima kasih.